Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurullah amma ba'dah. Sahabat-sahabatku petani porang yang kami banggakan, ketemu lagi dengan saya Muhammad Asnawi pada channel Abi Petani Porang. Nah, kali ini semangat banget kawan-kawan atau sahabat-sahabatku sekalian. Sudah masanya kita menanam porang yang dari bibit umbi, karena sudah bulan 10 persiapan ini harus sudah mulai tanam bibit umbi. Artinya apa? Kalau tanam dari katak, sahabat-sahabatku, itu harusnya sudah lewat. Tanam dari katak harusnya sudah lewat, karena memang iku diantem-antem entek wae gak apa-apa. Iku ben munggah. Nah, seperti itu. Nah, ini persiapannya kami di lahan untuk mengawal beberapa bapak-bapak ini, karena memang di daerah sini ini belum sama tanam porang secara menyeluruh, sehingga butuh kami dampingi untuk membuat sebuah gulutan atau gundukan yang rencananya kami tanami umbi, tapi dengan cara di mulsa. Sahabat-sahabatku petani porang yang kami banggakan, bahwa tanam porang itu yang penting pertama kali adalah cara pengolahan lahan. Nah, cara pengolahan lahan itu ada beberapa cara, sahabat-sahabatku. Ada yang dicangkul biasa manual, ada yang di jonder, ada di hand traktor, ada yang dengan kultivator dan lain-lain. Pokoknya tekstur tanahnya harus gembur. Ya, tidak bisa ditawar, tekstur tanahnya harus gembur. Itu pun nanti harus dikawal dengan perawatan. Tidak jaminan tanah gembur nanti akan bisa berhasil porangnya, karena kami sudah mengalami langsung dengan tanah yang gembur, tanah yang bagus, tanah yang saya upayakan di loader dengan baik, tapi karena perawatannya tidak bagus, akhirnya juga zong juga, jatuh juga. Nah, pengalaman dari kegagalan itu jangan sampai terjadi, sahabat-sahabatku. Gagal itu biasa dalam bertani, jatuh bangun itu biasa dalam bertani. Yang penting jangan biasa gagal. Nah, ya kan? Yang penting jangan biasa gagal. Gagal itu biasa, tapi jangan biasa gagal. Nah, dari kegagalan itu justru menjadi guru yang sangat mulia, menjadikan kita evaluasi ke depannya agar tanam porang itu berhati-hati. Tanam porang itu tidak hanya sekedar evaluasi, butuh beberapa variabel, butuh beberapa cara supaya usaha ini bisa berhasil. Karena usaha itu penting, tidak hanya kita sekedar berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi juga harus dibarengi dengan usaha yang sungguh-sungguh, usaha yang real. Kalau hanya berdoa itu pelecehan terhadap Tuhan itu namanya. Sahabat-sahabat petani porang yang kami hormati, yang kami banggakan, nah seperti ini, pengolahan lahan itu sangat vital adanya. Pengolahan itu, lahan itu sangat penting dibutuhkan. Pertama, memang kegemburan tanah. Ya, di samping kita harus memiliki ilmu yang memadai untuk tanam porang. Itu jangan sembarangan, sahabat-sahabatku. Kalau tidak punya ilmunya, jangan coba-coba tanam porang. Anda bisa rugi ratusan juta. Itu real. Ya, sehingga ilmunya harus dikuasai, harus benar-benar memadai. Nah, kalau perlu cari ilmu kemanapun, tidak hanya kami rekomendasikan, tidak hanya melihat YouTube, sahabat-sahabatku petani porang. Jadi untuk penguasaan ilmu tani porang itu tidak hanya melihat YouTube. Sekali lagi, kenapa? Karena biasanya ilmu yang ada di YouTube, tampilan yang ada di YouTube itu yang baik-baik saja, ya kan, yang bagus-bagus saja. Gagalnya biasanya prosesnya tidak disertakan secara total biasanya. Nah,
Yang paling baik untuk belajar ilmu itu adalah langsung mencari sanad, langsung mencari guru, mencari kawan yang sekiranya berhasil, Anda dekati, Anda duplikasi. Insya Allah petani porang itu tidak bakhil. Insya Allah petani porang itu tidak medit dalam transfer ilmu, karena juga tidak ada pengaruhnya. Dan bahkan senang ketika banyak sekali di sekitar kita ada yang tanam porang, nanti akan memudahkan untuk penjualannya. Nah itu, nah itu polno pinggir ya, polno pinggir gak apa-apa gitu dia visi. Nah, untuk penggemburan lahan di lahan kami ini, sahabat-sahabatku, kami upayakan maksimal karena pakai jonder ya. Karena pakai jonder itu kedalamannya mencapai 40-30 cm. Kenapa? Karena memang kalau kita proyeksikan, kita rencanakan, kita idam-idamkan, kita inginkan umbi porangnya itu besar. Nah, kebesaran umbi porang di atas 2 kilo itu ketebalannya kan ada 20 ketebalan loh ya. Ada sampai 20-25 cm, sehingga di dalamnya itu juga butuh kegemburan tanah. Apalagi kalau nanti masa-masa fase generatif ya, fase pertumbuhan umbi. Ini dibutuhkan tanah yang gembur agar dia bisa bergerak ya, bergerak umbinya tadi di dalam tanah untuk membuat pertumbuhan umbi yang baik. Itu pastinya seperti itu. Tanpa dengan kondisi tanah yang bagus, ini tidak akan bisa berjalan dengan baik. Itu pertama. Kedua kalinya, sahabat-sahabatku petani porang, yang harus diketahui, tanam porang itu sudah barang tentu bibitnya ini harus maksimal, bibitnya itu harus bagus. Nah, dari mana kita mendapatkan bibit bagus? Caranya cari informasi, cari berita dimanapun, monggo silahkan. Bibit yang bagus itu menurut saya bibit yang langsung didapat kenal orangnya, kenal yang sedang tanam. Nah, jangan coba-coba pilih bibit ya lewat online kalau memang tidak syikoh, tidak dipercaya betul. Kami juga khusnudon, kawan-kawan, sahabat-sahabat yang ada di YouTube itu berupaya melayani dengan sepenuh hati, melayani dengan baik. Insya Allah aman lah. Cuman akan lebih baik kami rekomendasikan bibit itu kalau bisa tahu asal muasalnya. Ya, tahu di mana, dari mana, kapan, waktunya, dan lain-lain. Sehingga ketika identifikasi bibit itu jelas, asal muasalnya itu jelas, sudah tidak diragukan lagi pertumbuhannya. Itu bibit, karena bibit itu juga sangat vital. Meskipun tanahnya dijonder, tanahnya ditata dengan baik ya, tapi kalau bibitnya tidak bagus, artinya bibit yang benar-benar tua, makanya kami rekomendasikan kalau beli bibit itu baiknya bulan 6 ke atas, itu kalau menurut saya ya, sehingga benar-benar sudah dari bibit yang dorman, dari bibit yang terjamin bagus. Nah, mungkin itu dulu sahabat-sahabatku petani porang, yang untuk sekian kalinya ini bisa sampean lihat ya, ini ternyata dibikin nah, gulutan ini diukur betul. Nah, diukur pertama biar untuk memudahkan cara nyangkulnya, kedua terjadi simetris ya. Kalau terjadi simetris nanti ini juga dibutuhkan orang-orang yang ahli, orang-orang yang terbiasa, tidak sembarangan. Tidak sembarangan bapak-bapak yang bikin gundukan ini sudah teruji, sudah beberapa kali tahun dahulu juga bapak-bapak ini yang pekerja keras ini. Karena kalau tidak diukur seperti ini, pertama tidak simetris, kedua kalinya nanti karena ini kami proyeksikan memakai mulsa plastik. Nah, ketika pakai mulsa plastik itu harus benar-benar settle bagus, simetris,
ukurannya. Bahkan kalau saya itu biasanya tak suruh mengulang kalau tidak bagus ya. Yang penting hasilnya bagus. Ndang tuh akeh lan hasilnya bagus ya Pak ya. Itu sahabat-sahabatku petani porang, selamat pagi, selamat bersemangat. Ini masih hari suasana nuansa hari tani ya. Semoga Indonesia tetap jaya, pandemi tetap berlalu, dan kudoakan semoga sehat selalu. Amin. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.